Jika kemarin kita sudah melakukan jualan, sekarang adalah waktunya beli. Di video yang kemarin ini menunjukkan bahwa signal dari Bitcoin secara time frame weekly itu jelek sekali. Dari candle Renko yang jelek, lalu indikator jelek, lalu ada resistansi horizontal, baik STO RSI juga terjadinya jenuh beli. Dan di hari ini, di time frame daily atau harian, itu juga menandakan betapa buruknya Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Kalau kemarin time frame weekly atau mingguan atau signal bulanan, ini adalah time frame daily yang menunjukkan beberapa hari ke depan ataupun minggu ke depan itu Bitcoin sudah buruk. Saya akan bahas mengenai STO RSI, candlestick, maupun konfirmasi penolakan resistansi. Hari ini saya akan bahas di time frame daily. Jadi saya akan melihat beberapa hari ke depan Bitcoin bergeraknya seperti apa. Kalau time frame weekly, kalian bisa tonton video sebelumnya yaitu di sini. Oke, saya akan langsung bahas time frame daily atau outlook Bitcoin beberapa hari ke depan. Di tanggal 20 hingga 25 Juninan, saya memberikan signal bahwa Bitcoin akan naik terlebih dahulu, baru akan turun. Kenapa? Karena STO RSI daily di tanggal 20 hingga 25 itu menunjukkan oversold atau jenuh jual. Jadi kemarin saya bilang bahwa akan melakukan kenaikan terlebih dahulu sebelum melakukan penurunan. Jadi kalian bisa tonton video berikut ini. Saya menyatakan. Jadi seharusnya beberapa hari ke depan, kalau memungkinkan, kalau Bitcoin dan alam berkehendak, mungkin Bitcoin akan naik hingga testing ke area merah ini dan selanjutnya akan mengalami penurunan apabila terjadi penolakan di resistansi. Di situ saya sudah bilang, Bitcoin akan melakukan kenaikan. Karena apa? Terjadinya oversold di tanggal 20 hingga 25 Juni ini. Dan di bulan Juli ini, time frame daily itu sudah buruk. Yang menandakan bahwa STO RSI sudah berada di atas atau jenuh beli. Ini yang menyebabkan akan terjadinya beberapa konfirmasi yang cukup kuat. Yang pertama, itu adalah STO RSI jenuh beli yang menyebabkan indikator akan turun diikuti dengan harga. Di bulan Juli ini juga sama, indikator sudah menunjukkan jenuh beli yang artinya indikator akan melakukan penurunan diikuti dengan harga. Sama seperti candle-candle sebelumnya. Jadi di video kemarin itu membahas tentang outlook weekly. Kalau ini adalah outlook daily yang menunjukkan buruknya Bitcoin. Selanjutnya saya akan bahas mengenai candlestick. Tadi mengenai STO RSI, sekarang saya akan bahas mengenai candlestick di time frame daily juga. Di time frame daily, kemarin Bitcoin itu closing dengan sangat buruk, yaitu membentuk bearish engulfing. Itu menunjukkan bahwa tekanan jual itu lebih tinggi daripada tekanan untuk beli. Jadi itu menunjukkan bahwa terdapat reversal yang menunjukkan ke arah bawah atau terjadinya downtrend ke depannya. Apa syarat dari bearish engulfing pattern? Jadi bearish engulfing pattern itu terjadi ketika beberapa candle sebelumnya itu hijau atau mengalami kenaikan dan diakhiri dengan candle hijau yang lebih kecil daripada candle merah. Jadi candle merahnya lebih besar daripada candle hijau. Itu menunjukkan bearish engulfing. Ini merupakan reversal dari tren yang awalnya bullish menjadi tren bearish atau terjadinya downtrend. Jadi karena ini time frame daily, tetap berhati-hati beberapa hari ke depan hingga mingguan itu
Bitcoin menunjukkan buruk. Selanjutnya yang ketiga, saya akan bahas mengenai konfirmasi penolakan di resistansi. Resistansi saya pernah bahas itu ada 3. Yang pertama itu adalah tren resistansi. Lalu yang kedua, kalau kalian tonton video sebelumnya, itu di sini terdapat horizontal resistansi. Dan yang ketiga itu terdapat yang namanya historical resistansi. Kalau kalian ingin lihat horizontal resistansi dan historical resistansi, bisa kalian tonton video sebelum ini. Saya akan bahas mengenai yang pertama, atau di time frame daily, atau penolakan resistansi trendline. Kemarin sudah terjadinya konfirmasi bahwa terjadinya penolakan. Ketika resistansi ini tidak breakout sama sekali, atau tidak ke atas, atau tidak jebol atapnya resistansi ini, Bitcoin masih dikatakan dalam tekanan jual atau tekanan downtrend yang cukup kuat. Selama ini ketika tidak breakout, maka Bitcoin selalu mengalami penurunan. Penurunan Bitcoin itu juga bagus. Artinya itu selalu ditopang support di trendline supportnya juga. Ketika Bitcoin menyentuh supportnya yang berwarna merah ini, atau di kotak yang warna hijau ini, itu selalu terdapat kenaikan. Jadi setelah Bitcoin terdapat penolakan di resistansi, selalu turun menyentuh supportnya. Dan apa yang terjadi ketika menyentuh supportnya? Benar sekali, ketika menyentuh support yang berwarna hijau ini, Bitcoin selalu mengalami kenaikan. Jadi sangat memungkinkan Bitcoin akan melakukan kenaikan setelah menyentuh area ini. Jadi kalau kalian kemarin sudah jualan, sekarang sudah waktunya kita untuk beli di area ini. Sebentar, di tanggal 2 Juli ini, apabila terdapat candle merah satu lagi, itu sudah mengkonfirmasi biris di depan mata. Jadi di tanggal 2 Juli ini, apabila closing membentuk candle warna merah lagi, itu sudah mengkonfirmasi bahwa terdapat 3 black cross. Itu yang menunjukkan bahwa Bitcoin downtrendnya cukup kuat, jadi sangat tidak mungkin untuk breakout ke atas. Jadi lebih kuat akan melakukan penurunan. Karena sudah saya sebutkan tadi, STORSI jelek, candlestick bearish engulfing. Yang ketiga adalah candlestick pattern yang membentuk 3 black cross. Ini menunjukkan bahwa 3 downtrend yang cukup kuat. Jadi saya menyarankan untuk berhati-hati beberapa hari ke depan hingga minggu ke depan. Karena saya melihatnya outlook dari time frame daily. Ketika sudah terdapat 3 gagak atau candle berwarna merah atau hitam, itu menunjukkan downtrend atau mengalami penurunan setelah sebelumnya terjadinya kenaikan. Tetap berhati-hati, jangan pegang pisau ketika jatuh. Ini kemungkinan akan sangat tajam. 3 black cross itu adalah potensi yang terjadi apabila 2 Juli ini crossing membentuk 3 gagak berwarna merah. Lalu ada potensi apa yang buruk dari Bitcoin? Masih ada satu lagi yang saya temukan. Potensi yang buruk lagi itu adalah terjadinya dead cross atau persilangan garis warna biru dan garis warna merah ini. Jadi ketika terjadinya persilangan nanti akan turun lebih dalam untuk Bitcoin. Jadi ini adalah potensi selanjutnya. Ketika tadi sudah terjadi 3 gagak warna merah atau berwarna hitam, selanjutnya bisa jadi akan terjadinya dead cross MA antara MA25 yang berwarna merah dan terjadinya persilangan MA50 yang berwarna biru. Ketika terjadinya persilangan atau dead cross, nantinya harga biasanya akan mengikuti pergerakan dari indikator
Itu adalah dua potensi bearish atau downtrend yang kuat untuk Bitcoin. Tetap berhati-hati untuk beberapa hari ke depan hingga minggu ke depan. Saya sudah peringatkan berkali-kali bahwa Bitcoin akan turun dalam. Mungkin kalian lama-lama sudah jenuh. Saya sudah peringatkan berkali-kali di bulan Mei bahwa Juni akan crash, Juni akan crash. Bayangkan kalau kalian sudah jual di sini seperti Ethena, ETH dan lain-lain. Kalian itu pasti tidak akan rugi banyak karena kalian sudah jualan di bulan Mei dan kalian sudah tutup akun. Di bulan Juni itu crash, tetapi aku melihat crashnya akan lebih dalam di bulan Juli ini. Jadi saya melihat crashnya itu diperpanjang hingga bulan Juli nanti. Jadi tetap berhati-hati kalau kalian ingin jual, itu masih memungkinkan. Penurunannya jauh lebih dalam daripada bulan Juni kemarin. Kalau saya melihat bulan Juli ini akan lebih dalam. Mungkin kalian akan jenuh sekali, kenapa bilang itu terus? Ya tujuannya aku ingin membantu kalian untuk menyelamatkan aset kalian. Itu saja. Kalau kalian nggak percaya, jangan tonton video ini, jangan ikuti saran dari saya. Sejak bulan Mei kemarin saya sudah berkali-kali bilang seperti itu. Di bulan Juni kemarin saya juga memberikan signal Ethena untuk jual. Saya jual kurang lebih di harga 5.800 hingga 6.000-an. Untuk signal Ethena sebenarnya sudah saya berikan di YouTube, di postingan saya. Jadi kalian bisa cek saja. Di bulan Mei sudah saya sarankan untuk jual, di bulan Juni sudah saya peringatkan untuk jual. Di bulan Juli ini saya sudah peringatkan lagi ya, tetap berhati-hati selama kalian masih profit jual, karena saya prediksi turunnya akan lebih dalam daripada bulan Juni. Untuk pemain long term investor atau holder, tenang saja, kalian beli di harga manapun, di hari ini pun, di akhir tahun kalian pasti profit. Tapi untuk para scalper atau trader harian, saya menyarankan masih sama, tetap berhati-hati. Jangan beli di posisi saat ini karena bau-bau Bitcoin turun ke 95 ribuan itu sangat kuat. See you, sampai jumpa.